Si Arab bilang, gue udah ini mah kita fix, kita nyasar, dia bilang. Posisi gue udah nggak punya apa-apa sama anak-anak tuh. Arab bilang udahlah, kita cuma punya air setengah botol nih dari air yang tadi gue ambil. Kalau itu habis, gue udah nggak tahu lagi gimana. Dia bilang kalau lu mau nyerah di sini, kita bakal mati. Ya udahlah, kalau gue lewat di sini, udahlah yang penting jasad gue ditemuin. Gue bilang sih sekarang ya itu jalur kematian buat gue. Jalur kematian. Ranger dari Kompak tuh Evakuasi lu. datang dia sama Basarnas 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu narasumber pendaki dari Tangerang. Nah, kali ini dia mau cerita tentang pengalaman horornya nih waktu naik Gunung Slamet via Guci. Dan waktu mendaki Gunung Slamet, dia mengalami kejadian horor dan sempat tersesat, dan waktu tersesat itu dia hampir meninggal. Dan tadi di belakang layar dia cerita katanya hampir mendekati ajal kematian. Gimana ceritanya nih sob? Ini cerita seru banget sih, dan gue tadi sempet greget ya dengan cerita dia tadi di belakang layar. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo bang. Yuk, Siapa namanya bang? gue biasa dipanggil sih Jendol. Jendol. Iya. Apanya tuh yang jendol bang? Wah, Ya. paham lah itu. Pokoknya Jendol ya. Iya. Thank you bang Jendol ya Iya. udah mau datang kemari nih dan menyempatkan waktunya buat gibah misteri. Oke. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghuni channel ini akan kita donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Buat teman-teman yang punya cerita horor saat mendaki gunung atau dimanapun itu, dan pengalaman itu nggak bisa terlupakan, langsung aja nih kita gibah misteri di sini. Langsung follow Instagram gua @badrukapslog. Langsung saja kita ke gibah misteri. Halo bang, Yuk. gimana nih bang Jendol nih pengalaman lu bang waktu naik Gunung Slamet? Ya, pengalaman gue sih awal gue sebenarnya waktu pertama naik tuh nggak ada niat buat naik sih. Cuma kayak ya dadakan aja gitu lah ya. Iya. Kayak gue hari ini lagi kumpulnya sama teman-teman gue. Tiba-tiba dia ngomong, "Woi, besok jalan yuk, selamat yuk. Lo ada waktu kosong nggak?" Terus gue bilang emang waktu itu gue masih belum pernah naik gunung ya. Tuh gunung perdana gue tuh Slamet. 2016 ya? Iya, tahun 2016 tuh di bulan April seinget gue ya. Gue perdana, akhirnya hari ini gue ngobrol, singkat cerita, besoknya sore langsung kumpul, langsung bawa alat tuh. Bawa alat packing, kayak carrier tuh teman-teman gue bawa 3, ya gue doang kan baru gue pakai diepack, udah akhirnya gue jalan. Dari situ gue, dari Sepatan ya, gue Sepatan itu ke Pasar Induk. Tau lah orang-orang Tangerang kalau naik gunung pasti ke Pasar Induk. Iya. Naik tersayur ya? Gue bilang sih tuh ngebrong, kalau gue sama anak-anak gue bahasanya. Iya. Gue ngebrong dari Pasar Induk itu malam ya, subuh lah, sekitar jam 3 gue jalan. Sampai di Brebes itu pagi, jam 10-an. Sampai Brebes jam 10, akhirnya gue naik Elf ke Tegal. Nah, ada singkat cerita gue dapet mobil pickup tuh dari Tegal, langsung ke base camp Guci. Sampai siang kalau nggak salah tuh di Guci jam 1. Jam 1 siang. Iya, jam 1 gue di situ makan dulu, gue makan, rapi-rapi packing. Singkat cerita gue udah mau berangkat nih, udah rapi. Gue jalan di base camp Kompak, gue naik jam 4 apa jam 4 lah, jam 4 kalau nggak salah. Gue naik tuh jam 4. Si ranger ini ngomong, "Bang," kata dia, "yakin nggak nih mau naik hari ini? Kenapa nggak besok aja?" Oh jam 4 subuh lu naik? Enggak, jam 4 sore. Oh jam 4 sore? Iya, gue Berarti nyampe nyampe langsung lu nge-trekking? Iya, gue sampai jam 1, iya. gue packing bentar, makan, sarapan beberapa jam, jam 4 tuh gue naik, gue ngomong sama rangernya, izin pamit ya kan. Oh. Terus dia bilang, "Yakin nih lu mau naik hari ini juga?" Emang cuaca waktu itu agak kabut-kabut tipis sih ya di base camp. Terus gue bilang sama temen gue, "Yakin mas, mau naik juga hari ini?" Padahal dia udah bilang tuh sebenarnya kenapa nggak besok aja gitu kan. Iya. Udah akhirnya gue jalan dari pos 1 sampai pos 2 itu gue sore ya, gue istirahat bentar sampai akhirnya gue di pos 2 makan, gue jalan lagi sampai di pos 3 tuh gue kayak denger suara ini bang, kayak suara kucing-kucing yang kucing akar gitu, sebutnya apa sih yang warna hitam, gue lihat itu. Iya, kucing hutan gitu ya? Kucing hutan itu kayak
gitu kan ya. Kayak suara-suara horor kayak gitu. Akhirnya gue nggak lama di situ, gue juga ngeri ya. Iya. Gue jalan lagi. Udah malam tuh posisi di pos 3 itu jam 8 kalau nggak salah. Gue jalan dari pos 3 jam 8. Gue udah kedinginan banget bang dari pos 3 itu malam. Naik jalur Guci tuh sepi banget, pendaki tuh nggak ada bang. Dari gua di base camp itu cuma gua doang satu tim. Jadi fix sampai trekking pun cuma lu doang di situ. Cuma gua doang, dan gua naik juga cuma berempat ya. Nah ini teman gua namanya si Acil, ya kan, gua sama Bang Arab nih, sama satu lagi sebut aja si Joni lah ya. Iya. Gua itu cuma berempat sampai gua di base camp udah nggak ada orang. Singkat cerita gua udah nyampe di pos 5 tuh. Gua ngecamp lah, masih nggak ada yang aneh-aneh sejauh itu kan. Sampai jam berapa di pos 5? Jam 10, jam 11-an. Wih, gokil ya. Berarti lu trekking malam ya? Iya, jalan malam. Jam 10, jam 11-an, gua istirahat di pos 5 tuh ya. Gua istirahat di pos 5, tidur sebentar, sampai jam 2 tuh gua bangun, sarapan. Akhirnya gua bangunin anak-anak, gua bikin sarapan tuh anak-anak. Gua masak-masak, kayak masak Indomie paling ya, karena emang cowok-cowok, nggak ada cewek-ceweknya. Posisi udah jam 3 tuh, selang gue makan tuh 1 jam. Jam 3 akhirnya gue ngajak summit kan anak-anak. Emang Bang Arab juga ngomong, yaudah yuk kita cepetan aja summit. Iya. Karena emang nggak ada barengan juga, takut kesiangan gue kan. Jam 3 udah packing nih gue, bawa diepack 1. Gue tinggal tenda, carrier juga tinggalin, cuma bawa diepack, ya logistik secukupnya lah ya, biar nggak terlalu berat kayak gitu kan. Akhirnya gue jalan sampai di Pelawangan itu agak terang kayaknya ya, udah jam 4:30. Padahal deket sih, cuma emang jalannya santai. Pas gue mau summit jalan santai, keadaan juga gelap. Center juga gue nggak megang. Iya. Cuma 3, center itu cuma 3. Akhirnya gue summit. Kalau di Guci tuh, seingat gue ya, kalau jalur Guci tuh pas sudah masuk di 0 vegetasi, itu jalannya bang, tandanya patokannya dulu ya, 2016 itu cuma kayak batu ditumpuk nih. Batu ditumpuk, terus ujungnya itu disemprot sama pilok warna putih. Oh, sebagai tanda. Itu tanda. Kalau sekarang gua nggak tahu kayak gimana, belum balik lagi ke sana sih ya. Tandanya itu doang tuh. Selama gua naik tuh di 0 vegetasi ya tandanya itu doang. Gue ingetin tuh jalan, tandanya ini, oh buat gua balik kan turun. Iya. Ini tanda nih. Kan gua jalan. Terus yang gua rasain juga di Guci tuh kayak 0 vegetasinya nggak tancap lurus gitu aja bang. Kayak lurus belok dulu kanan ya kan. Kayak huruf S lah gitu. Nah, singkat cerita nih, gue udah sampai puncak itu jam 7-an. Jam 7 pagi. Iya, gue udah di kawah jam 7. Gue di kawah jam 7, terus gue foto-foto bentar, ya kan. Akhirnya gue naik ke puncak bikin kopi segelas. Emang waktu itu cuaca juga lagi nggak bagus sih. Gue cuma dikasih pemandangan tuh cuma ya 5 menitan lah. Sisanya udah langsung ketutup bang. Kabut semua ya? Semua udah ketutup kabut. Akhirnya gue putusin turun. Emang Arab juga udah ngomong, udah yuk kita jangan lama-lama turun. Dia inget omongan ranger di bawah kan, kalau di jalur Guci nih kan harus lewat apa namanya, kawah, harus lewat kawah itu. Jadi lu kalau di atas jam 9 udah nggak bisa lewat situ. Oh, bahaya katanya kalau kawah di Guci tuh. Kalau pas gua turun sih belum ada jam 9 lah ya. Iya. Jam 8-an, sekitar jam 8 gua turun, foto-foto lagi bentar tuh di kawah. Foto-foto di bentar, akhirnya gua turun dari kawah tuh sekitar jam 8:30 ya. 8:30-an, belum sampai jam 9. Gue turun nih, kan enak tuh bang kalau turun. Kalau turun tuh enak ngerosot, kayak kan pasir-pasirnya hitam-hitam tuh kalau di Selamat tuh ya. Gue turun ngerosot ya kan. Gue turun ngerosot nih terus kan sama teman-teman gue. Nih harusnya awal gue nyasar nih, gue sadar ya. Harusnya itu gue agak ngambil kiri. Tapi ini malah keenakan ngerosot nih, gue malah ke kanan. Oh, keluar jalur. Harusnya di kiri nih kayak udah lu pasirnya udah mulai tipis nih, karena enak ngerosot udah lu ikutin aja pasir yang ada di lu injek itu kan enak ngerosot. Gue ke kanan terus ya kan, sampai akhirnya tuh gue ngelewatin jurang ini nih. Gue kayak nggak sadar tuh sama teman-teman gue berempat. Gue kayak nggak sadar, gue lewatin aja kan. Pas udah nyebrang, pas gue lihat belakang nih, wah anjir nih kita salah jalur gitu. Oh, baru sadar kalau iya, gue baru sadar bang setelah itu. Pas gue lihat belakang nih, temen gue juga langsung pada, woi kita salah jalan ini. Terus kita gimana nih? Ini kayaknya udah jauh. Emang udah lama sih itu, sekitar 2 jaman gue jalan. Baru sadar. Baru sadar kalau lu baru sadar kalau gue tuh udah keluar jalur. Pas gue baru sadar kan, panik lah. Teman-teman gue mulai agak panik. Gue juga panik pasti. Apalagi gue perdana di situ. Terus Arab ngomong, ya udah tenang aja.
kita jangan panik, kita tenangin dulu. Akhirnya gue di situ ngerokok dulu, ngopi dulu. Nggak lama gue putusin mau ngajak balik. Dan di teman gue ini satu nih, yang si Joni ini yang tadi gue bilang kan. Iya, sama-samaran si Joni. Dia nggak mau bang, dia nggak mau jalan balik. Padahal udah tahu keadaan itu nyasar. Dia nggak mau jalan balik, dia bilang udah yuk kita ikutin aja nih. Jadi jurang itu bang, yang jurang gue turunin, yang gue naikin itu kayak ngebentuk sungai. Itu tuh kayak bekas aliran lahar, kayak aliran lahar bekas erupsi gitu ya. Iya. Itu gue udah ada di seberangnya. Harusnya jalur gue tuh ke sebelah sini. Sebelah kirinya. Iya. Jadi gue ajak balik nih bertiga sama teman gue, dia nggak mau. Dia nggak mau. Udah gue berusaha keras kan. Akhirnya si Arab ngomong, yaudah ayo kita jalan aja dulu ke bawah sampai ketemu vegetasi, baru kita pastiin, gitu kan. Udah akhirnya gue jalanin, turun naik tuh ada 3 kali ya. Iya. Gue udah bener-bener bang di situ kayak, wah ini gue kayaknya bakalan mati nih di sini. Itu gue baru nyasar sedalam hidup gue gitu kan. Gue ngerasain bener-bener wah gila ini sih gitu kan. Soalnya yang bikin gue ngeri itu bang, lu kalau jatuh di situ udah pasti ibaratnya lewat lah ya. Soalnya tebingnya bang gila bang, batunya juga nih kalau gue pegang gitu, kalau salah-salah pegang tuh rontok gitu bang. Batunya rontok. Orang gue naik aja nih ganti-gantian. Iya. Jadi harus ada jaga jarak kayak dari 5 meter lah. Udah lu dulu naik, nanti temen gue nunggu di belakang 5 meter. Gue udah naik sampai di atas baru temen gue naik. Nah yang lainnya juga seterusnya kayak gitu. Cuma berempat doang. Udah bener-bener gila di hidup gue. Nah kita lanjut pas gue udah nyebrangin 2 kali kayak gitu ya. Gue nyebrangin 2 kali kayak gitu tuh, gue jalan bang. Tuh kabut udah bener-bener udah nutup semua. Jarak pandang gue cuma 3 meter paling. Gila. Udah badai parah sih itu gue bilang. Sampai dinginnya tuh udah nusuk banget ke tulang kan. Akhirnya gue di situ minta ngeres sama teman-teman gue. Kaget gue di situ sama udaranya emang bener-bener gila. Gue udah menggigil bang, gue udah menggigil parah. Udah hampir hipo lah bisa dibilang ya. Cuma untungnya teman gue selalu nenangin gue nih, yang 3 orang ini. Udah tenang, ngerokok dulu. Gue ngerokok dulu, gue bikin kopi, minum. Gue jalan lagi tuh, temen gue udah ngajak jalan, yuk jangan lama-lama yuk. Takut bahaya doang. Iya. Soalnya emang cuaca udah nggak mendukung banget. Akhirnya gue jalanin lagi, gue jalan 30 menit ketemu lagi bang. Jalan yang itu? Sama trek yang itu. Oh, seolah-olah kayak lu kayak muter-muter gitu? Iya, gue kayak muter-muter gitu bang. Itu gue ketemu lagi tuh kayak 3 kali gue ketemu itu. Selalu kayak jalanan yang bekas aliran lahar itu. Gue naik turun 3 kali kayak gitu. Selang 20 menit nih, udah beres nih 3 kali kayak gitu kan. Selang 20 menit gue jalan, alhamdulillah tuh. Tuh kayak gue, wah udah alhamdulillah banget. Gue udah lihat batas vegetasi. Iya. Karena gue udah lihat pohon. Teman gue yang namanya si Codet ini, dia kayak bilang, woi kita udah bener nih ketemu jalur. Dia kekeh banget bang. Udah ketemu jalur nih. Gue sama teman gue yang 3 ini, wah ini kayaknya sih bukan tempat kita turun. Ini bukan vegetasi kita nih. Iya. Maksudnya bukan jalur utama ya? Jalur utama pas gua naik itu kan. Soalnya yang gua alamin tuh gua nggak naikin itu jurang, turun naik itu, dan gua nggak ngelihat tanda yang tadi gua bilang di awal ya. Iya. Yang batu ditumpuk sama disemprot gitu. pilok ujungnya ya. Gua nggak lihat itu. Udah akhirnya Codet nih jalan duluan aja nih, si Joni. Si Joni ini jalan duluan nih. Jalan duluan. Ditarik sama si Arab. Tuh, weh, Jon. Tenang dulu, ngobrol dulu, jangan buru-buru. Kita kan nggak tahu di bawah itu ada apa gitu kan. Iya. Soalnya ini bukan jalur utama. Kalau jalur utama lu boleh aja. Tetap dia kekeh mau jalan, udah akhirnya gimana caranya biar nggak bentrok dan nggak emosi gitu bang. Kalau emosi sih gue udah pasti pada emosi, cuma tahan lah ya. Akhirnya gue ikutin dia jalan ke nol vegetasi ini. Dia udah jalan duluan masuk nih ke hutan. Jalan masuk ke hutan. Baru gue ngikutin sama temen gue di posisi ketiga kalau nggak salah. Di depan nih si Joni, si Acil. Nah pas Acil nginjek tanah nih, itu tanahnya mendem bang, diinjeknya mendem. Tanahnya diinjeknya mendem, ada seukuran 3 cm lah dari sepatu. Mendem kayak gitu. Si Codet masih jalan terus, akhirnya Arab dari belakang kan nguber dia, nangkep dia. Weh lu ntar dulu, jangan main selantar seluntur aja lu gitu kan, kata si Arab ini. Udah kita ngobrol dulu di sini, ini bukan jalur kita tuh, lu lihat aja. Tanahnya diinjeknya juga mendem. Kalau jalur kan ya
biasa gitu kan, diinjak nggak mendem kayak gitu. Iya. Itu udah jelas jarang diinjak sama orang. Daerah gue di situ duduk dulu, gerimis tuh bang. Awal gerimis, 10 menit lah gue lama di situ, hujan gede. Hujan gede, emang di sebelah gue tuh yang bekas aliran lahar tadi tuh, sampai ngebentuk sungai gitu di vegetasinya. Itu suara air bener-bener deras banget bang. Kalau gue masih ngikutin itu atau masih di aliran lahar itu, gue masih turun naik, mungkin gue udah ke anyut sama air itu ya. Dan gue alhamdulillahnya di situ anak-anak tetap konsisten, jangan panik dan jangan nyalain siapa-siapa. Iya. Daerah gue di situ ngerokok, gue buka rokok nih, gue bawa rokok kalengan, gue buka, ternyata tinggal 2 batang. Air juga udah habis gue pakai ngopi, udah habis gue pakai minum, gue udah nggak punya air dan rokok tinggal 2 batang. Iya. Posisi hujan gerimis dan gue lagi nyasar. Udah akhirnya gue duduk sama anak-anak, gue bakar rokok sampai gue mutusin, bang ini kita gimana? Apa kita bakal nyerah di sini gitu kan? Gue bilang gitu, gue udah bilang kayak gitu. Terus Arab bilang, ya lu jangan patah semangat lah, kita masih bisa nih. Udah ini jalan trek ini udah bukan trek kita naik ke atas. Fix udah tersesat lu situ ya. Gue udah tersesat bang. Udah nyasar. Dan yang susah ini buat ngeyakinin temen gue yang si Joni ini bang, dia udah halu karena emang posisinya juga gila banget bang. Kayak lu tuh bener-bener di terjang badai. Gue waktu nyasar aja sampai gue pikir kayaknya gue nggak bakalan bisa selamat lagi nih dari sini. Dan gue berdoa kalau emang gue lewat di situ, ya jasad gue ditemuin gitu. Tapi alhamdulillah pas gue nyasar, udah sisa rokok nih. Penenang sih menurut gue nih, rokok ini penenang. Dari yang tadinya agak cekcok sama si Joni ini yang pengen, udah yuk kita ikutin aja nih aliran air ini. Aliran air ini kita ikutin, dia pasti ke bawah. Ya emang bener dia pasti ke bawah gitu kan. Cuma kita nggak tahu apa yang bakal kita lewatin. Betul. Apa yang kita lewatin itu entah makhluk buas atau apa gitu kan. Gue nggak tahu di situ. Akhirnya Arab ngomong sama si Joni ini berdua, Joni sekarang gini dah. Kalau lu mau ke bawah, mau ngikutin ini, yaudah. Cuma satu, lu kalau di sini semua pada kenapa-napa, tanggung jawabnya gimana? Ibaratnya buat nyadarin dia lah gitu kan. Iya. Akhirnya si Acil ini ngomong, yaudah, kita duduk dulu. Gue udah kayak anak hilang. Dia bilang udah kita duduk dulu, emang gerimis. Gue udah kayak anak hilang bang. Gue udah mainin korek-korek tanah sama temen gue tuh. Gue udah korek-korek tanah sambil ngerokok. Udah kayak, udah harapan kayaknya ya. Posisi gerimis dan jarak pandang lu cuma 3 meter bang. Gokil. Kabut. Dinginnya kayak apa tuh? Udah parah banget dah. Pokoknya pas si Joni sadar ini nih, akhirnya dia mau mulai ngikut sama Arab ini. Emang Arab kan yang buat ngebuka jalur ini pas gue nyasar. Akhirnya dia mau ngikut Arab. Dan anak-anak gue juga sama Acil udah setuju. Arab bilang, udah yuk kita naik lagi. Daripada kita ngikutin ini, kita nggak tahu apa yang kita lewatin. Dia bilang kayak gitu kan, udah yuk bang, kita jalan. Akhirnya dengan posisi gerimis gue jalan, gue naik lagi. Gue naikin tebing tuh, yang awal gue turunin, gue naikin tuh tebing. Gue duduk di situ bang, di pinggir tebing itu. Padahal sebelahnya ini dalam banget bang. Sebelahnya dalam banget. Gue naik dari sini, gue duduk di pinggiran situ. Gue duduk ngobrol sama dia, bang, istirahat dulu ya, gue capek. Gue bilang gitu kan. Gue capek bang, gue dingin, gue pengen minum. Iya. Gue bilang kayak gitu. Dia bilang ya udah santai, duduk kayak dulu, kita mau minum juga. Minum udah nggak ada. Udah habisan air ya? Minum udah nggak ada. Rokok udah habis. Rokok udah tinggal 2 batang tadi terakhir. Iya. Rokok udah habis. Nah gak lama kemudian tuh paling 1 menitan ya gue istirahat. Itu handphone bunyi bang. Handphone siapa bang? Handphone si Arab di tasnya. Oh, si Arab bunyi. Di tas kecil. Dia bawa tas kecil kan. Handphone di situ bunyi kayak ada notif SMS. Terus dia bilang, weh handphone bunyi nih. Dia buka, ada sinyal bang. Yang gua nggak habis pikir itu kan gua lagi di nol vegetasi. Tapi kenapa kok ada sinyal? Akhirnya dibuka kan. Dibuka ada sinyal. Kebetulan emang nyimpan nomor Ranger Basecamp Kompak ini. Iya. Dia telepon lah ke bawah. Dia telepon, nyambung bang. Dia telepon ke nomor itu nyambung, diangkat sama Ranger. Terus Arab ngomong, Mas, gue lagi nyasar nih di nol vegetasi. Nah di loudspeaker kan nama Arab. Kata dia, udah posisi di mana mas? Jangan bergerak ya, di situ aja biar kita gampang nemuin. Coba titik koordinatnya di mana? Nah Ranger bilang kayak gitu. Terus Arab bilang nih, gue turun dari arah kawah itu di nol vegetasi, gue ngikutin pasir terus ke kanan bang. Iya.
tadi kanan gue itu naikin turun kayak aliran bekas lahar, dia bilang Arab. Terus kata si ranger ini, oh ya udah jangan kemana-mana, udah kamu di situ aja saya susul, yang penting kamu jangan bergerak. Udah di situ langsung sinyal hilang lagi, mati. Langsung mati lagi, omongan udah nggak panjang, obrolan di telepon. Di situ gua sama Acil kayak ngobrol berdua, ini kita gimana nih? Beneran nih kita diem di sini. Terus Arab ngomong, udah kita jangan diem aja, kita jalan. Kalau kita diem aja di sini, lu tau sendiri dinginnya, dia bilang. Kita udah nggak punya minum, makanan apa lagi, ya kan? Udah akhirnya gue jalan. Kalau si Joni ini udah ngikut aja nih si Joni. Yang awalnya dia yang mimpin jadi ngikut aja dia. Awalnya dia kan yang batu, bisa dibilang dia batu nih, pengen ngikutin ini aja. Akhirnya gue jalan, nggak lama gue ketemu genangan air bang. Gue ketemu genangan air, terus gue panggil, tuh gue Rap, Cil, Joni, ini gue nemu air. Di mana air? Tuh nih lu kesini. Gue kan emang posisinya nggak jauh, 5 meteran paling lah. Gue tuh di paling belakang. Tuh nih lu kesini nih. Emang di sebelah gue udah ada genangan air bang. Cuma agak kotor ya, agak keruh. Udah akhirnya gue minumin itu air. Gue masukin juga setengah botol, dapet setengah botol. Udah gue jalan lagi. Sampai 15 menit gue jalan. Akhirnya ketemu lagi bang. Yang namanya itu kayak tebing. Gue harus lewatin itu. Tebing bekas aliran lahar itu. Kalau gue nggak lewatin itu, ya gue nggak tahu bakal kemana lagi. Soalnya gue sadar nih sama Arab bilang kita tuh terlalu ke kanan, makanya udah lu mau nggak mau harus turun ke sini. Dan lu udah di bawah, lu harus naik lagi. Gue turun satu aliran lahar itu kan kayak pokoknya tinggi banget bang, itu ukuran 30 meter lah. Gue turun pelan-pelan kan merambat, udah kayak Spiderman gue, sumpah. Pas di situ gue turun, nyampe di bawah, gue lihat ke atas. Ya Allah, gitu kan gue bilang. Ini udah nggak kelihatan apa-apa nih selain ibaratnya lu kabut sama tebing-tebing yang udah gila. Gue turun di bawah, gue duduk lagi. Ibaratnya mental gue juga agak goyang di situ bang. Gue duduk lagi. Kabut yang tadinya agak tebal banget ya, udah mulai agak kebuka bang. Udah mulai agak kebuka tapi anginnya malah tambah wuss gitu. Lu kayak ditabokin angin gitu bang. Udah kayak ditabokin angin. Gue jalan sampai pas di posisi mau naik lagi nih, biasalah kayak jarak 5 meter, udah lu naik duluan, ntar lu udah di atas baru gue naik. Karena antisipasi takut ada batu yang jatuh gitu kan. Gue nyampe di atas, gue duduk lagi di situ sama teman-teman gue. Nah yang di situ nih bang, gue tuh kayak ngedenger suara gamelan. Tapi yang denger bukan cuma gue. Semua? Enggak semua, cuma bertiga ini. Si Joni ini gak denger. Gua, si Acil sama si Arab. Awal yang denger tuh Acil ya. Awal yang dengernya Acil. Cendol, lu denger nggak? Tuh apaan? Coba dah lu diem, lu dengerin. Gua udah posisi duduk, lagi istirahat. Abis naik itu kan capek naikin tebing. Coba lu dengerin. Tuh boy, ini mah suara gamelan. Terus Arab, gue juga denger nih. Arab kan di sebelah gua duduk berempat lah, nggak jauh-jauhan biar hangat. Tapi si Joni dia tuh biasa aja bang. Si Joni ini kayak, udah bodo amat. Si Arab bilang, udah ini mah kita fix, kita nyasar, dia bilang. Posisi gue udah nggak punya apa-apa sama anak-anak tuh. Arab bilang, udah kita cuma punya air setengah botol nih dari air yang tadi gue ambil. Kalau itu habis, gue udah nggak tahu lagi gimana. Dehidrasi kan di gunung, ibaratnya bukan main-main bang. Akhirnya gue bagi-bagi itu minum lagi. Gue bagi-bagi minum, udah beres tuh ngobrol, denger gamelan tuh, udah beres itu denger gamelan. Udah gue pede aja sama teman-teman gue, udah jangan pikiran yang aneh-aneh. Udah kita doa, kita jalan lagi. Gue doa, gue jalan lagi. Gue jalan naikin itu tebing lagi. Gue jalan nih, gue ngeliat itu tebing lagi. Gue harus turunin lagi. Dan Arab bilang, ini perjuangan kita harus bener-bener nih. Bilang kalau lu mau nyerah di sini kita bakal mati, tapi kalau lu mau berjuang kita masih punya harapan. Akhirnya Arab buka jalan, dia turun duluan si Arab duluan, si Acil, terus baru gua. Karena emang gua udah capek banget, gua butuh, yaudah lu duluan dah pada turun, gua mau tarik napas dulu. Gua pengen ibaratnya agak relax dulu ya. Dia udah di bawah, si Acil ini ngomong, ayo turun cepetan, dia bilang kan. Tunggu ya bentar, tunggu. Gua akhirnya turun ke bawah. Tuh
dinginnya udah bener-bener dingin banget bang. Itu gue posisi di bawah ya, bukan yang pas di atas itu. Gue udah di bawah kayak lekukan gitu, kayak aliran sungai bekas lahar lah itu mau gue bilang. Emang hitam-hitam banget batunya. Gue di bawah situ gue udah capek banget. Itu gue istirahat dulu di sini. Akhirnya gue istirahat, itu dingin banget. Dan itu ada, gue bilang ya sedikit menghibur diri gue sama teman-teman ya. Gue lihat tuh kumis-kumis teman-teman gue di sini udah kayak ada beku-beku gitu. Kayak tabrak-tabrak kabut. Ternyata ujung-ujungnya pada beku, pada putih. Kayak dinginnya ya. Rambut juga semuanya udah pada ada putih-putih ujung-ujungnya bang. Akhirnya gue udah kedinginan parah kan di situ. Sampai Acil sama Arif bilang, wah udah daypack lu bakar aja daripada dingin parah. Akhirnya gue buka kan daypack. Dilihat isinya udah nggak ada apa-apa, cuma sisa kompor. Udah nggak ada makanan lah. Kebetulan ada kertas di situ kan. Wah udah bakar aja. Udah dibuka tuh bang, udah mau gue bakar. Cuma ini kertasnya nggak bisa nyala. Saking dinginnya. Kertasnya udah nggak bisa nyala. Yang dikeluarin dari itu daypack kertas kering, pas diangkat lama-lama malah kayak demek gitu. Akhirnya nggak bisa dibakar. Tuh kalau gue bisa bakar, gue bakar pas itu daypack. Gue udah dingin parah bang di situ bang. Sampai si Acil bilang, wah udah lu tenang, anggap aja ini anget. Dia bilang gitu kan. Anggap aja ini anget. Kalau lu pikir ini dingin, lu malah tambah dingin. Tapi gue di situ nggak gampang bang buat ngelawan dingin gue bang. Walaupun gue pikir enggak ini anget. Sampai gue pikir, wah ya udahlah kalau gue lewat di sini, pikiran itu muncul lagi. Ya udahlah kalau gue lewat di sini, udahlah yang penting jasad gue ditemuin, gitu kan. Itu doang harapan gue. Tapi si Arab sama si Codet ini dia selalu bilang, ayolah bisa, kita masih punya harapan nih. Kita masih punya harapan, lu jangan patah semangat di sini. Joni juga baru ngomong nih di sini. Kata dia, udah ayolah, bangun lagi, kita jalan lagi. Lu lama di sini malah makin dingin, dia bilang. Kita di sini udah dari jam berapa, dia bilang. Itu udah siang bang posisi bang. Udah jam 1. Posisi gua itu pas nyari jalan balik naik itu udah jam 1 bang ternyata. Gua di situ mulai termotivasi lah sama anak-anak tuh. Udah ayolah kita jalan lagi. Tuh ayo kita jalan lagi. Gua jalan lagi. Sampai di atas itu ya, si Joni tuh kayak ada dengar suara orang panggil bang. Udah dengar suara. Kata dia, wah ini ada orang nih manggil. Dibilang kayak gitu kan. Harap ngeliat ke si Acil, ngeliat ke gua, terus dia tanya, lu dengar suara nggak yang didengar sama si Joni? Enggak bang, gua nggak denger, gua bilang gitu kan. Enggak Rap, gua nggak denger Rap. Ya udah panggil si Joni tuh. Panggil kan, ngobrol sama anak. Lu denger suara apaan? Gue denger ada yang manggil nih orang nih. Kayaknya kita udah bener nih, udah mau ketemu jalur. Terus manggil siapa? Manggil nama gua. Dibilang kayak gitu. Joni gitu. Dibilang dia manggil nama gua Joni gitu kan. Udah akhirnya gua nggak mau jalan dulu. Mutusin istirahat tuh si Arab. Udah kita ngobrol. Kayak si Joni ini, dia tuh pede banget bang. Ini gua udah dipanggil nih, gua harus samperin. Dia bilang. Gue udah dipanggil, gue harus samperin. Tapi anak-anak nggak ada yang kasih dia nyamperin dari sumber suara itu. Karena gue tahu itu kayaknya halusinasi ya. Emang Arab juga udah mikir ke situ, mungkin makanya dia tahan tuh si Joni. Udah akhirnya gue ngobrol sebentar, gue minum tuh air yang gue ambil tadi dari kubangan air itu. Gue minum, gue jalan lagi. Gue jalan lagi tuh sekitar 30 menit ya, ketemu lagi gue bang. Apa tuh? Sama jalur yang lahar itu. Itu nggak habis bang. Gue ketemu itu jalur lagi. Gue sampai bilang, astagfirullah, kok gue ketemu lagi sama jalur ini? Kok ini lagi? Sedangkan gue udah 2 kali ngelewatin itu kan. Pas gue mau naik ini, gue udah 2 kali ngelewatin ini. Arab juga ngomong, wah ini mah ada yang nggak bener, ada yang nggak beres nih. Kayak lu tuh dibikin puter-puter situ aja bang. Mau nggak mau kan, lu pilihannya ya lu mau tetap di situ, apa lu mau turunin naikin supaya lu nyari jalur. Soalnya kalau gua ikutin yang ranger kompak itu bilang, udah lu jangan kemana-mana, lu tunggu gua di situ. Lu kayak jangan kemana-mana lah biar gua nyari lu gampang. Dia nggak tahu posisi gua di situ bang. Dia nggak tahu posisi gua di situ kayak udah bener-bener di deket banget lah memang kuasa itu.
Sepanjang jalan juga gue udah selalu baca-bacaan bang. Udah gue mau nggak mau, singkat cerita harus turunin itu lagi. Gue turun naik itu, nyampe di atas nih, gue udah turun udah naik. Si Joni denger suara itu lagi. Manggil nama dia. Manggil nama dia. Si Joni manggil, kayak dipanggil-panggil nih namanya si Joni. Dia kekeh lagi sama anak-anak. Wah, ayo samperin sumber suara itu yuk. Ini kayaknya bener nih jalur nih. Sedangkan gue lihat apanya yang udah bener gitu kan dalam hati gue ya. Apanya yang udah bener, masih asing kayak gini kan jalannya. Akhirnya Arab sama Acil tahan dia lagi. Pokoknya udah kayak bener-bener halu tuh dia itu. Iya. Tahan dia lagi, tenangin lagi. Emang posisi udah dingin parah bang. Itu dia juga sama, udah mulai kedinginan. Gue yakin sih, tuh dingin, capek, ngantuk, lapar. Asli bang. Aku bayang gue situasi kayak gitu. Sedangkan gue udah nggak punya apa-apa di situ. Iya. Gue cuma punya air setengah botol dari kubangan itu. Iya. Kayak lu tuh mau makan apa walaupun lu lapar. Udah akhirnya gue istirahat sebentar 5 menit lah ya. Karena emang gue nggak berani istirahat lama bang. Iya. Walaupun ibarat gue capek nih, gue harus tetap jalan. Gue harus tetap jalan biar gue nggak beku di situ. Gue tetap jalan, udah nggak pikirin perut gue lapar. Yang penting gue masih punya air tuh setengah botol gede itu kan. Gue jalan, gue paling bagi-bagi air situ sama anak-anak bareng-bareng. Si Joni ini selalu ngomong, wah ayo kita balik lagi ke tempat tadi, ikutin aja tuh aliran yang bekas lari tuh. Itu pasti ke bawah arahnya. Dia bilang kayak gitu. Kayak gue, kalau ngikutin lu nih dalam hati gue di situ, gue kalau ngikutin lu nih, gue nggak bakal bisa balik. Mendingan gue harus berjuang nih. Gue berjuang di situ bang sama teman gue ini 3. Kayak si Arab, dia selalu bilang, udah lu anggap aja ini nggak dingin, anggap aja ini anget. Kalau lu selalu pikir ini dingin, lu pasti bakal kedinginan parah. Gimana orang sampai tas gue tadi ini mau dibakar bang tuh diepack. Hampir mau dibakar ya saking Karena nggak bisa nyala aja tuh kertas. Kalau bisa nyala pasti udah dibakar. Iya, buat kehangatan ya. Buat kehangatan, butuh banget sih kayak kehangatan gitu gua. Bayangin aja ujung-ujung rambut gua udah kayak putih-putih, beku gitu. Udah gua jalan lagi sama si Joni ini. Kali ini dia nggak dikasih di depan ataupun di belakang bang, dia harus di tengah. Jalan di depan tuh si Arab, terus si gua di ketiga, si Acil di paling belakang. Gua jalan, nggak lama lagi kayak ada suara dangdut bang. Tapi kayak campur-campur gamelan gitu. Iya. Arab kayak begini, kayak nyetok berhenti. Akhirnya gue berhenti. Kenapa bang? Tanya gitu kan. Enggak, udah berhenti dulu. Gue berhenti. Terus Arab ngomong, lu denger nggak? Iya bang, gue denger. Terus Acil, lu denger apaan sih? Ini kayak suara dangdut, tapi kayak dicampur sama gamelan, kayak gitu kan. Udah akhirnya gue di situ agak ngeri kan, gue agak takut. Namanya posisi gue asing bang di situ, gue nggak tahu itu trek apaan. Iya. Lu bayangin aja bang, kayak lu jalan, tapi lu nggak tahu arah jalan lu kemana. Iya. Lu cuma ya udah berusaha aja cari jalan lu. Di suara itu 5 menit udah mulai hilang. Udah gue mulai jalan lagi di situ sama si Joni ini, sama si Arab, sama si Acil ini. Akhirnya setelah 1 jam tuh gue di jalan bang. Itu udah posisi udah sore ya, pas gue denger suara yang dangdut sama gamelan terakhir itu posisi udah sore, udah jam 3:30, 4. Iya. Udah 3:30. Gue jalan 1 jam. Itu akhirnya gue ngerasa seneng. Gue ngerasa seneng karena gue udah nggak ketemu itu jalur aliran erupsi lahar itu bang. Gue udah nggak ketemu itu. Oh iya. Gue seneng karena gue udah 1 jam jalan, gue udah nggak ketemu itu lagi. Karena tadinya kan paling selang lu 15 menit, 30 menit lu ketemu itu lagi. Iya, kayak bolak-balik situ lagi ya. Gue udah seneng tuh di situ kan. Gue udah nggak ketemu lagi nih sama jalur. Gue bilang sih sekarang ya itu jalur kematian buat gue. Jalur kematian. Dan alhamdulillahnya gue bisa lewatin itu tuh. Iya. 3 kali gue lewatin itu. Dan akhirnya kali ini gue udah nggak ketemu itu lagi selama jalan 1 jam. Itu posisi udah 3:30. Akhirnya gue jalan lagi. Setelah 1 jam lagi tuh, bener gue nih ketemu sama tanda batu yang ditumpuk itu. Oh, yang ada pilok itu ya. Gue ketemu sama tanda batu, ya kan. Karena Arab yang paling depan kan, dia bilang, woi jalur kita nih pas turun. Ya. Dia bilang gitu kan, gue, wah alhamdulillah nih ketemu jalur. Si Joni di situ udah lemes bang.
udah parah. Pas ketemu jalur ya gue bingung, kenapa pas nyasar itu dia kayaknya seger-seger aja. Oh. Tapi pas udah ketemu jalur nih dia kayak lemes gitu, kayak capek. Iya. Mungkin emang capek sih, gue juga pasti pada ngerasa capek sama teman-teman gue. Cuma kayak gue aneh aja kok dia ketemu jalur bukannya senang, kayak malah lesu. Udah akhirnya gue ikutin tuh batu-batu itu. 1 jam gue jalan, 5:30 sore gue sampai di Pelawangan itu. Dibatasi vegetasi. Kebetulan itu ada kayak shelter ya di Pelawangan. Akhirnya gue di situ dulu, ternyata ada pendaki bang di situ bang. Dia baru mau naik. Kalau pas naik kan gue nggak ketemu orang nih, emang bener-bener pure. Gue doang berempat tuh di jalur itu. Pas gue turun di Pelawangan ini ada pendaki di kayak shelter gubuk. Gue situ akhirnya gue numpang kayak istirahat dulu lah. Gue minta air, gue minta makan. Nah si Joni ini pas duduk udah kayak nggak sadar bang. Udah ditol-tol sama teman gue. Woi Joni, bangun woi, lu kenapa gitu kan? Lu kenapa? Akhirnya si yang pendaki ini kayak bisa mijit gitu kan, dipijitin. Terus dia bilang, bang, ini mah teman lu udah hampir kena hipo bang. Orang udah nggak sadar bang, udah pada biru. Akhirnya dibangunin kan, dipaksa didudukin, dibikinin sop lah, masih pendaki itu dibikinin sop, disuapin. Si Joni gue juga pada makan, disuapin. Tetep aja dia masih kayak gitu. Nggak lama ranger tuh yang tadi ada sinyal. Iya. Ranger dari Kompak tuh Evakuasi lu. datang dia sama Basarnas 3 orang. Alhamdulillah ya. Dia datang tuh. Dia juga panik bang si ranger itu. Mas, yang nelpon bukan? Dia bilang. Iya, saya bang yang nelpon, kata Arab itu. Si Joni langsung digantiin baju tuh sama ranger itu. Emang udah nggak sadar, dibilang ya. Udah setengah sadar mungkin, cuma udah nggak bisa ngomong apa-apa bang. Dia digantiin baju, disuapin makan tuh sop, apa segala macem. Sampai si ranger juga ngomong ke gue bertiga, Mas, untungnya Mas selamat, saya bilang. Itu Mas pas nyasar ke arah kanan yang tadi Mas bilang pas telepon. Itu tuh kayak zona berbahaya di situ. Kata dia. Emang di situ tuh harusnya tuh tempat yang kayak zona blank gitu bang. Iya. Kayak zona blank. Untung Mas nggak apa-apa. Tapi ini teman Mas udah hampir kena hipo nih, si Joni ini. Udah hampir kena hipo pas di Pelawangan itu bang. Sampai dibikinin kayak api unggun tuh sama si ranger itu sama si Basarnas. Itu si ranger itu gue inget dia itu 6 orang, sama si yang Basarnas ini pakai seragam itu dia 3 orang, dia 9 ya. Dia bikin api unggun sampai si Joni ini dideketin banget bang, kakinya kayak mau dicelupin ke api. Iya. Sampai mau dicelupin ke api kan gue ngeliatnya sama temen gue, wah ini temen gue bakalan baik-baik aja nggak gitu kan. Terus si ranger itu nenangin, udah Mas tenang aja, temennya nggak apa-apa, masih bisa ketolong. Dia bilang. Ini mah cuma hampir hipo doang, baru hipo ringan, dia bilang. Udah akhirnya gue disitu dikasih makan, gue dikasih rokok kan. Tadinya gue nggak makan bang, gue sampai puncak itu jam 6:30 ya, jam 7. Terus gue turun jam 8. Tuh gue turun selang jalan sejam, gue udah nggak punya apa-apa. Iya, sampai cuma jam 5:30 sore itu. Sampai ya. 5:30 sore. Jadi tim SAR. Gue udah nggak punya apa-apa bang. Akhirnya gue di situ udah gue bener-bener makan enak banget gue di situ. Iya. Gue makan enak banget walaupun badan gue udah lemes parah. Akhirnya si Basarnas ini ngomong, udah yuk turun yuk, jangan lama-lama. Dia bilang. Takutnya khawatir nanti si teman gue ini, si Joni ini makin parah bang. Iya. Soal posisi masih di atas, gue baru di batas vegetasi banget. Wih, masih jauh banget ya. Masih jauh banget ke bawah bang. Udah akhirnya gue packing, terus Arab ngomong sama si ranger ini. Mas, kita sih bertiga bisa jalan. Cuma teman saya tuh yang satu gimana? Akhirnya si Basarnas yang 3 ini pakai seragam dia bilang, udah Mas, digamblok aja. Si Basarnas itu ngomong kan, iya. Udah Mas digamblok aja Mas. Udah Mas, jalan bertiga nanti temennya saya yang gamblok, dia bilang. Udah akhirnya gue jalan ngikutin itu ranger. Gue jalan tuh udah malam ya. Jalan turun nih dari 0 vegetasi itu udah 6:30-an. Udah habis maghrib lah mungkin. 6:30-an udah gelap. Gue jalan tuh dari Pelawangan sampai pos 5 itu sekitar jam 8 apa jam 9 gitu. Pokoknya 8:30 lah kayaknya. Sampai di situ gue udah geter banget bang. Gue udah geter banget. Sampai itu keril gue duduk nih, gue kayak ngebuang keril gitu. Gue buang, gue udah capek banget. Iya. Kata gue, Mas istirahat sebentar Mas.
Tapi udah jangan lama-lama tapi ya, dibilang kayak gitu kan si ranger ini bilang. Akhirnya sama dia dibikinin api lagi bang, kayak tuh pohon apa gitu. Sama dia dibikin kayak buat naro kayak api gitu dari getah itu. Pokoknya gue nggak tahu dah itu mah akalnya si ranger itu ya. Dibikinin api tuh kayak 3 pohon biar gue anget tuh di situ sama temen gue bertiga. Si Joni mah udah jalan duluan nih dia di Gamblok. Digamblok sama Basarnas itu. Sama ya? si yang 3 orang Basarnas itu yang pakai seragam udah dikawal duluan. Gue nih dikawal sama yang ranger itu. Gue nggak dikasih istirahat lama, paling cuma 10 menit. 10 menit langsung dia bilang, mas, ayo bangun lagi, jalan lagi, jangan lama-lama. Dia bilang. Udah akhirnya gue mau nggak mau gue paksain badan gue jalan lagi kan. Karena di daypack gue kan sampah bang, kiri kanan sampah, sampai dia buang-buangin bang. Gue jalan kayak udah lemes banget kali, dia lihat dari belakang ya, gue jalan udah lemes banget. Dia buang-buangin, tadi udah ini buang aja. Kata gue, mas itu nggak nyampah. Udah nanti saya yang beresin itu mah. Dibuang-buangin, gue jalan kepleset terus gue kepleset terus sampai akhirnya dia nawarin, mas masih kuat nggak kalau mas saya gamblok aja, dia bilang. Tuh gue masih bisa mas, masih bisa. Gue masih jalan 1 jam 45 menit kalau nggak salah ya, sekitaran segitu hampir 2 jam. Gue ketemu di pos 4. Gue di pos 4 di situ udah kayak bener-bener, gue udah ngantuk banget. Gue nyender di situ, gue ngantuk. Sampai itu si ranger bilang, mas jangan tidur di sini, bahaya. Dia bilang, udah yuk kita lanjut aja. Gue masih mikirin tuh temen gue itu gimana ya. Tadi udah nggak usah dipikirin mas temennya. Kayak dia kayak tahu gue mikirin situ. Udah mas nggak usah dipikirin temennya. Temen mas udah jalan duluan. Udah gue parah banget, udah capek banget. Singkat cerita, gue sampai di base camp itu jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Lu Gokil. bayangin bang, gue dari jam 8 pagi ini turun dari kawah tuh. Gue nggak ngaso sama sekali, nggak tidur lagi. Iya, gokil sih. Langsung geber sampai jam 5 subuh. Nggak kebayang betapa capeknya itu. Dingin, ngantuk. Gila. Gue sampai jam 5 subuh, gue kayak ibaratnya ya pasti ditanya-tanya lah. Sama ranger. Ditanya sama ranger nih, si Joni nih, dia mau udah tidur, udah nyampe duluan lah. Alhamdulillah selamat. Ya alhamdulillah, udah alhamdulillah banget gue selamat di situ bang. Gue ditanya-tanya kenapa kamu kok bisa nyasar, ke arah mana nyasarnya, si ranger ini bilang. Terus si Arab nih, karena mungkin dia kan yang ngebuka jalur terus kan, dia bilang, mas saya ini nyasar pas dari arah kawah ke kanan, terus yang harusnya saya lurus tuh turun agak ke batu-batu, itu saya ngikutin pasir terus sampai ketemu trek yang kayak aliran lahar tuh. Setelah saya sadar ternyata saya ini nyasar nih mas, dia bilang. Terus si ranger bilang, oh kamu alhamdulillah itu. Biasanya kalau yang nyasar di situ dulu tuh, dia bilang, si ranger itu bilang ya, dulu tuh pernah ada kejadian nyasar di situ tuh nggak ketolong. Kayak jatuh dari tebing yang gua naikin itu. Tapi ketemu bang sama si ranger itu. Dia bilang untung gua nggak kenapa-napa ngelewatin itu. Sampai akhirnya dia bilang kayak, mas sampai ketemu 0 vegetasi nggak, dia bilang. Nah si Acil ini kan dia yang paling nge kan pas diinjek tanah mendem kan. Iya mas, saya ketemu tuh mas sama batas 0 vegetasi yang tanahnya diinjek mendem banget. Nah itu sebenarnya bahaya kalau masnya terusin ke bawah. Di situ masih banyak hewan-hewan liar. Mungkin kalau gue ngikutin si Joni ini nih ya, gue nggak tahu, mungkin gue jadi makanan hewan kali di situ bang. Nggak ada di sini loh. Iya, gue nggak bakal ada di sini, gue pasti. Pokoknya gue udah bersyukur banget bang itu bang. Selama perjalanan, gila lah pokoknya. Udah seumur hidup gue nih, gue nggak bakalan lupa sama perjalanan itu. Gila sih, gue ngebayangin aja itu. Bang, gokil sih. Asli, emang bener-bener capek banget bang. Dari jam 8 pagi selalu sampai jam 4 subuh itu 24 jam lebih bang. Iya. Dan itu pas lu lagi bakar daypack. Nah, daypack itu jadi tas kecil, tas gamblok ya. Iya. Nah, daypack ini bang kayak daypack polisi. Jadi polisi. 40 sampai 50 liter lah itu. Agak besar ya. Agak besar. Pas lu bakar itu dinginnya kayak gimana sih bang? Yang lu rasain itu? Gue udah menggigil banget. Udah nggak berasa tuh badan? Apa gimana tuh? Udah mati rasa tangan gue. Tangan gue udah mati rasa, emang bibir juga. Kata teman gue tuh pas base camp gue udah pada biru bang di situ bang. Gue udah pada biru sampai si Acil sama Sarah bilang udah bakar aja tuh daypack. Iya. Karena gampang lah daypack mah gitu kan, yang penting anget dulu nih. Iya. Sampai akhirnya mau dibakar tuh kertas dikeluarin, itu nggak bisa nyala. Dingin yang gue rasain tuh kayak, lu gimana sih kayak lu udah kalau ngelampauin batas, lu rasa kedinginan gimana sih? Iya. Kayak kaki gue udah pada kram, tangan gue di sini udah pada kram. Itu yang ada di pikiran cuman
apa gue mati di sini? Itu bang yang selalu gue pikirin tadi bang. Dalam pikiran gue tuh pas nyasar, wah kayaknya gue sih lewat di sini gitu ya. Dalam hati gue, kayaknya gue lewat di sini. Sampai gue mikir, kalau gue emang lewat di sini gitu kan, udah nggak bisa buat nemuin jalur. Yang penting jasad gue ditemuin. Dan untungnya lu ini 4 orang, alhamdulillah timnya solid ya. Alhamdulillah tim gue itu solid, walaupun yang satu nih agak halu kayaknya ya. Iya, mungkin karena efek capek. Nah ini awal lu nyasar. Si Joni yang buka jalur apa gimana? Awal gue nyasar iya si Joni di depan. Joni ya. Si Joni di depan. Iya. Terus akhirnya pas baliknya, pas ketemu jalur dia itu udah nggak semangat ya. Udah nggak semangat. Wah gokil sih, lu gokil banget bang, gokil itu. 2016 ya. 2016 gue posisi. Emang jalur Tegal Guci itu dikit bang. Pendaki itu dikit banget. Kalau selamat kan ramenya bang-bangan kan ya. Iya betul. Konvensionalnya itu. Betul bang-bangan. Dan bagusnya ya. Ini gue apresiasi ya dari gue pribadi ya untuk tim SAR sana gitu kan. Dan petugas juga ranger-ranger kompak ya yang benar-benar langsung naik ke atas kan. Betul. Dan bawa tim SAR 9 orang ya. Basarnas 3, sisanya ranger-ranger Iya, sana. sisanya ranger. Dan itu keren banget gitu. Jadi benar-benar sigap. Kan banyak juga bang yang base camp yang bodo amat. Iya betul. Ketika butuh bantuan gitu, dan alhamdulillah ya. Dan sampai setelah kejadian itu kan lu perdana naik gunung ya bang? Iya, perdana gua. Naik gunung lagi gak? Gua naik gunung lagi. Oh, dikirain kapok kali, enggak? Gua naik gunung lagi. Nah, si Joni ini sama si Arab itu pas di jalur sempet bersinggungan bang? Iya, sering banget. Gesekan-gesekan gitu ya? Sering banget. Karena emang dari gua berempat ini, si Arab ini emang dia yang mimpin. Iya. Dia yang mimpin. Makanya dia yang paling ngebentrokin banget ini si Joni. Ngelawan ambisinya si Joni ini ya? Ngelawan. Karena emang udah nggak bener bang. Betul. Udah nggak bener ini tuh. Iya, gue ngelihat dari ceritanya aja ya, si Arab ini bagus, dia bisa ngatur ritmenya. Jadi iya, betul. Jon lu salah, iya. Gitu. Dan lu harus ikut kita nih bertiga gitu. Iya, lu sendiri gitu, lu harus ngikut gue bertiga nih. Iya, gitu. karena gue nggak mau ke bawah sama halunya dia ini nih. Betul. Yang mungkin udah di luar batas kali ya. Kalau lu mau ngikutin dia, nggak tahu kemana tuh. Iya, nggak tahu kemana. Orang ranger itu bilang udah tempatnya makhluk-makhluk buas. Hewan-hewan buas. Gokil sih. Dan ya kembali lagi ya sesuai teori, kalau ketika lu tersesat di hutan atau di mana gitu ya, ketika lu turun, ketika udah nggak yakin sama jalur itu ya salah satunya naik lagi. Iya, betul. Kemana arah lu pertama kali turun, kayak gitu. Walaupun kemana pun jalan naik ke atas, karena gunung yang di Pulau Jawa itu kerucut, gitu kan. Kalau kita naik terus ya ujungnya muncak kan. Pasti, betul. Dan tetap hati-hati juga, jangan sampai jurang ya bang ya. Dan alhamdulillah lu masih hidup nih bang. Alhamdulillah gue masih hidup bang. Dan lu gimana nih bang? Bang Jendol, semenjak pengalaman lu ini bang, selamat itu via Guci itu gimana jalurnya bang? Menurut gua Guci keren sih. Keren ya? Jalurnya panjang bang. Panjang ya? Jalurnya panjang dan di nol vegetasinya yang gua rasain bener-bener wow lah. Wow, ya? Nggak tancap lurus dia. Dia silang-silang. View-nya indah bang di sana itu? View-nya bagus banget sih Guci. Ya. Enak banget, masih alami lah jalurnya. Iya. Sebenarnya gue pengen banyak tanya sih bang tentang perjalanan kemarin tuh yang tersesat itu kan. Cuman karena waktunya juga udah nggak mencukupi gitu kan ya. Udah 1 jam nih mungkin ya. Mantap banget ceritanya bang Jendol. Dan lu punya pesan-pesan nih bang buat teman-teman nih buat naik gunung. Ya dari pengalaman lu tadi nih. Pengalaman lu tersesat tuh. Gimana cara menghadapinya atau apalah itu? Kalau pesen gue sih ya buat teman-teman pendaki, kalau ibaratnya amit-amit gitu ya, kalau lu sampai nyasar, kalau lagi nyasar atau gimana kan kita nggak tahu di gunung, gue satu pesan buat lu pada, ya lu harus tetap solid sama teman-teman lu. Dan jangan pernah nyalahin teman lu. Iya, lu harus tetap kompak dan lu harus tetap semangat bahwa lu bisa lewatin itu. Udah itu aja sih pesan gue. Bener ya, jadi ya lupain lah salah-salahnya. Kan kadang kalau udah dia ngerasa bener, lu sih gara-gara lu. Itu fatal bang kalau lagi nyasar lu salah-salahan. Wah itu gila sih, dalam kondisi capek, dalam ngantuk itu emosi gampang banget keluar ya bang Jendol ya? Gampang banget bang. Dibilang emosi, waktu itu lu emosi gak bang? Emosi gue, cuma gue nggak mau banyak ngomong bang. Karena gue takut kalau emang kebawa emosi, pecah semua gitu bang. Semua, karena kan si Arab sama si Joni ini sering bentrok bang. Iya. Jadi gue sama Acil ini gue jadi penengahnya. Gue jadi penengah dia itu. Greget aing teh. Karena ya yang lu rasain itu bang, gue udah ngebayangin, betapa dinginnya, ngantuk. Ya jangan kan tersesat bang. Summit biasa aja itu kalau udah itu ngantuknya minta ampun bang. Iya. Ketemu badai itu dinginnya kayak tenda mana tenda gitu kan.
sayur sop mana sayur sop, ayam mana ayam, ya kan gitu. Sedangkan gue udah gak punya apa-apa di situ kan, nyasar, gila. Tapi sekarang punya pacar gak? Sekarang? Iya. Wah itu mah jangan dibongkar ya. Dibongkar. Katanya dia nggak punya apa-apa, ternyata ya katanya pacarnya privacy. Oke, thank you Bang Jendol ya, udah mau bagi cerita nih. Ini pengalaman berharga banget ya Bang, karena ya inilah sebuah perjalanan, karena perjalanan itu selalu memberikan cerita. Dan kali ini Bang Jendol memberikan pengalaman cerita berharganya nih ke teman-teman. Kita bisa ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Dan kembali lagi, jangan lupa selalu baca doa ya Bang Jendol ya. Iya, selalu baca Pasrahkan doa. semuanya pada Allah Subhanahu wa taala Betul. gitu. Karena ya manusia hanya punya rencana, Allah yang menentukan. Oke, sampai jumpa di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Jendol ya. Yuk, thank you juga nih Thank Bang you Badru. banget ini. Aduh, udah nyiapin waktunya di tengah kesibukan. Siap. Dan sekarang jam 12:30 malam. Sampai jumpa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.